anak kandung dari undang-undang desa, anak kandung dari pemerintah desa, ini ternyata tidak pernah diajak, tidak pernah ditengok, bahkan mungkin tidak pernah disapa. Di desa itu sudah ada binatang ekonomi namanya BUMDes. Itu amanat undang-undang desa. Dan kemudian dipertegas positioningnya melalui PP, peraturan pemerintah 2021. Jadi ketika ada entitas bisnis di situ namanya BUMDes, ini yang tidak sempat terlirik sama sekali atas program-program itu, Mas. Mungkin pada saat awal-awal kita sempat mendengar bagaimana Kementerian Desa mengatakan bahwa nanti makan bergizi gratis, dapur-dapurnya akan dikelola oleh BUMDes. Nanti kemudian habis itu bergeser, suplainya oleh BUMDes karena ada ketahanan pangan dan seterusnya. Kemarin sudah ada investasi di ketahanan pangan. Tapi kenyataan di lapangan kan tidak seperti itu, Mas. Ketika kemudian ada singgungan tentang koperasi, kemarin koperasi desa itu pakai dananya dana desa gitu kan. Yang terjadi kemudian karena koperasi kan cukup 9 orang udah bisa begini. Nah, yayasan menunjuk koperasi ini sebagai supplier untuk logistik supplier untuk dapur. Nah, ini yang menurut saya menjadi catatan bahwa BUMDes terlewatkan ini. BUMDes ini nggak sempat dilirik. Apa karena kurang promosinya atau kurang sosialisasinya atau memang Kementerian Desa sendiri kurang bangga dengan BUMDes. Ketika bicara kedaulatan atau ketahanan energi, kita sudah punya contoh. Ada Kerandegan yang kemudian dia menggunakan panel surya dan seterusnya. Ini kan bagian dari cerita-cerita sukses desa yang kemudian perlu diduplikasi kan kira-kira kayak gitu, Mas. Kenapa kemudian tidak melirik BUMDes sebagai lembaga bisnis yang kemudian akan menyediakan energi dari energi terbarukan? Itu kan udah tinggal perintah aja itu, Mas. Tinggal perintah Badan Energi Nasional gitu kan, atau Badan Energi Terbarukan, itu kemudian bahasanya adalah aja itu BUMDes. Kan kira-kira kayak gitu, Mas. Dulu disinggung bahwa ini nanti BUMDes pasti terlibat ke sana. Tapi sampai hari ini kelihatannya BUMDes itu harus berjuang keras untuk masuk ke program itu. Padahal jelas di awal-awal sudah disinggung itu. Ya, repotnya kan di Indonesia itu kalau hanya omongan ya memang tidak bisa dipercaya. Banter ngomongnya daripada dipikirkan dulu. Kadang-kadang banyak statement-statement dari pejabat-pejabat kita yang ngomong dulu tapi sebenarnya belum dipikirkan secara matang gitu loh. Nah ini yang jadi bahaya. Sudah sering lah, sudah banyak terjadi. Misalkan koperasi aja, yang saat ini dominan siapa sih? Ini koperasi, bukan ngomong bangunan gitu loh. Ini ngomong koperasi, bangunan gedung itu kan ada bagian kecil aja dari koperasi sendiri. Gitu. Tapi kita lihat saat-saat ini siapa yang paling dominan. Jangan sampai nanti bangunannya jadi, tapi koperasinya yang nggak jadi gitu loh. Bangunannya jadi semua se-Indonesia, tapi koperasinya yang nggak jadi. Ada mimpi-mimpi besar yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, yang kemudian itu terkait dengan desa, tapi ada yang terlupakan. Anak kandung dari undang-undang desa, anak kandung dari pemerintah desa, namanya Badan Usaha Milik Desa, ini ternyata tidak pernah diajak, tidak pernah ditengok, bahkan mungkin tidak pernah disapa.